Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi muslim. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta yang kami hormatin, pengurus masjid atau pengurus segenap dalam ruang lingkup majelis taklim yang ada di Talang Baru ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan di setiap langkahnya. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Camat, la yashkurullah wa man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah sampai dia bersyukur kepada manusia. Maksudnya kita di sini menyampaikan ucapan beribu-ribu terima kasih atas segenap pengurus dan para ibu-ibu semua yang telah menyiapkan semua fasilitas untuk majelis taklim ini, dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu semua lakukan menjadi amal kebaikan bagi Bapak dan Ibu semua yang semoga dirahmati Allah. Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, sebelumnya saya izin untuk menyampaikan nanti ke depannya. Namun sebelumnya saya mohon maaf duduknya di atas ini karena lebih enakan dudukan ketimbang berdiri, lebih fokus dan lebih santai juga, dan bukan berarti yang duduk di atas ini lebih mulia daripada Bapak dan Ibu semua, tidak, melainkan kita di sini bersama-sama belajar menuntut ilmu, belajar mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita menjadi pengikutnya hingga yaumul qiyamah, yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan ajaran sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu semua yang semoga dirahmati Allah, sebuah ayat yang mengingatkan kepada kita tentang kampung akhirat, yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, bersegeralah kalian menuju ampunanku. Yang mana ampunan Allah, Bapak Ibu semua yang semoga dirahmati Allah, yang luasnya bagaikan langit dan bumi, luas sekali ampunan Allah, terbuka bagi siapa saja. Dan Allah Subhanahu wa taala u'iddat lil muttaqin, menyiapkan surga di akhirat bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu semua yang semoga dirahmati Allah, mengangkat tema yaitu jalan mudah menuju surga. Sebenarnya Bapak-bapak sekalian serta ibu-ibu, kita mengingat bahwa kita ini adalah seorang manusia yang dimana bapak dan ibu kita asal tempatnya di surganya Allah. Dan kita mengetahui yaitu bapak dan ibu kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, beliau asal tempatnya di surganya Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika memulai penciptaan, kemudian Allah tempatkan Nabi Adam, singkat ceritanya, di surganya Allah. Allah berikan fasilitas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas begitu
luar biasanya di surga. Qadarullah wa masyafa'al. Karena godaan syaitan, Nabi Adam alaihissalam akhirnya terjerumus dalam waswas syaitan sehingga melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana yang kita tahu, larangan Allah jangan mendekati sebuah pohon. Nah, datang nih iblis yang menggoda Nabi Adam untuk mendekati pohon tersebut, yang akhirnya tergoda. Nah, sebagai bentuk hukumannya Allah setelah Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah, memohon ampun, Allah ampunkan. Luar biasa Bapak Ibu. Innahu huwat tawwabur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Nabi Adam salah, merasa dia salah sama istrinya melakukan kesalahan, dia kembali kepada Allah. Fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, kemudian Nabi Adam dan istrinya menemui Allah, meminta ampun kepada Allah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Namun sebagai bentuk pelajaran, sebagai bentuk hukuman, Nabi Adam alaihissalam Allah tempatkan sementara waktu di bumi dengan masa yang terbatas. Dan alhamdulillah dengan segala hikmahnya, penciptaannya Allah, kini kita berada di muka bumi ini. Walhamdulillah. Dari beribu tahun yang lalu, beribu tahun silam yang lalu, sampai detik ini, walhamdulillah, kita bisa merasakan nikmat Islam ini. Bapak dan Ibu semua yang semoga dirahmati Allah, yang mana kita tahu bahwasannya surganya Allah itu hanya dimasuki siapa? Ya orang-orang Islam, orang-orang yang berjiwa Muslim. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Sesungguhnya surganya Allah tidaklah dimasuki kecuali bagi jiwa yang muslim-muslim saja. Tentunya di sini perlu garis bawahi orang-orang Muslim yang betul-betul melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun maaf orang-orang yang mereka melakukan dosa dan maksiat terus-menerus, berzina sana sini, berjudi sana sini, itu semua di bawah kehendaknya Allah. Bisa jadi Allah berikan dia dibersihkan dulu dosanya di neraka, tapi tetap ujungnya di surga. Tapi ingat Bapak Ibu semua, jangan kita berdalih, wah enggak apa-apa. Kita hidup di dunia ini santai-santai dulu. Yang penting muslim. Enggak apa-apa, nanti di neraka kan bentar, ujungnya di surga. Tidak Bapak Ibu semua. Yang kita tahu azabnya Allah sangat pedih. Tidak mampu kita menahan azabnya Allah. Api di dunia saja, yang kalau kita coba dikorekkan ke tangan kita 5 detik saja, wallahi tidak kuat kulit kita ini. Bagaimana dengan api yang di neraka, beribu-ribu kali lipat panasnya, luar biasa. Nah, oleh karena Bapak Ibu semua yang semoga dirahmati Allah, pembahasan mengenai surga, jalan menuju surga ini perlu kita pahami biar supaya apa? Menambahkan keimanan, biar supaya kita semangat kembali, meningkatkan iman dan takwa kita, dan semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bapak dan Ibu semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jalan menuju surga ini banyak. Namun kita di sini menyebutkan hanya kurang lebih ada 11 poin, Nah, sebelum kita memasuki poin-poin tersebut, perlu kita pahami bahwa Bapak dan Ibu semua yang semoga dirahmati Allah, dari sekian waktu kita hidup di dunia ini, bertahun-tahun lamanya kita hidup di dunia ini, sampai detik ini kita tanyakan, ini baru pergantian tahun, kemarin 2024, kini udah 2025. Kita tanyakan ke diri kita masing-masing, dan sejauh mana kita luangkan waktu kita untuk Allah. Makanya Bapak Ibu semua yang semoga dirahmati Allah, beruntunglah orang-orang yang lewat dari satu harinya berlalu, dia senantiasa diwarnain hari-harinya dengan ibadah kepada Allah. Beribadah bukan hanya sekedar sholat, beribadah bukan hanya sekedar duduk di dalam masjid, tidak.
Ketika Bapak Ibu semua yang semoga dirahmati Allah hidup di masyarakat bertetanggaan, ada tetangga yang mereka membutuhkan bantuan, kita tolong. Ya, yang mungkin mempunyai kekurangan kita bantu, dan itu sebuah ibadah. Ketika lagi kerja berzikir kepada Allah, dan itu sebuah ibadah. Nah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian setelah kita mengetahui ya, waktu tahun ke tahun berjalan begitu cepat. Introspeksi diri terus, tidak ada henti-hentinya. Yang kemarin di 2024 sudah sejauh mana kita beramal soleh? Sudah berapa kali kita membantu keluarga kita, membantu kaum muslimin? Udah berapa malam kita hidupkan untuk beribadah kepada Allah? Sudah berapa juz kita baca Al-Quran? Kalau hal tersebut belum kita lakukan, mumpung saat ini Allah berikan nikmat kesehatan, kita gerakkan hati kita untuk kembali kepada Allah sebagaimana firman Allah tadi yang awal kita bacakan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian. Ingat kata-kata di ayat ini menggunakan wasari'u, sari'u. Bersegeralah menuju kemana, Pak? Ampunan Allah. Ingat, Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk perkara-perkara dunia, perkara-perkara duniawi, Allah menggunakan kata-kata apa? Famshu. Ya, artinya apa? Berjalanlah, artinya apa? Tidak perlu tergesa-gesa untuk perkara duniawi. Namun, ketika untuk perkara akhirat, Allah memerintahkan kita fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ketika hari Jumat, di ayat ini di surah Al-Jumu'ah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, ketika diseru untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian menuju panggilan Allah untuk mengingat Allah, wa dzarul bai', kata Allah, tinggalkan jual beli kalian perkara akhirat, fafirru ilallah, kembalilah kalian kepada Allah. Fas'au ila dzikrillah, kemudian wasari'u ila maghfirati mir rabbikum, dan bersegeralah kalian bertobat kepada Rabb kalian. Bapak Ibu semua yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam pasti berbuat salah. Dari orang tua kita pun melakukan kesalahan. Namun bukan berarti berhenti dari kesalahan, berhenti kemudian tidak bertobat kepada Allah. Tetap salah dan bertobat. Wa khairul khatta'in at-tawwab, kata Allah. Sebaik-baik orang yang berbuat salah, langsung dia perbaiki. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Ini saya akan menghapus kejelekan kita. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan akan pergantian hari demi hari, tahun demi tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuqallibullahu laila wan nahar, inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Tuh, Allah yang menjadikan malam ke siang, siang ke malam, Allah yang menggantikan itu. Dan yang pada seperti itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan yang pada demikian tersebut, orang-orang yang memiliki akal yang cerdas, iman yang benar, mereka mengambil pelajaran bahwasannya dialah Allah, zat satu-satu yang berhak untuk diibadahi kepada Allah, bukan kepada selainnya. Dan Bapak Ibu semua semoga dirahmati Allah, nikmat sehat yang saat ini kita rasakan besar nilainya. Banyak dari orang-orang yang mereka saat ini terbaring di rumah sakit, apa yang mereka harapkan? Untuk bisa beramal. Baru ingat akan besarnya nilainya sholat, baru ingat, baru sadar bahwa dia telah berbuat durhaka sama orang tuanya,
baru sadar bahwa azan yang terus berkumandang ternyata luar biasa bagi orang-orang yang bisa melaksanakannya. Baru tersadar ternyata apa Al-Quran besar nilainya. Karena Bapak Ibu semoga dirahmati Allah, kenikmatan ibadah tersebut baru terasa ketika kita sudah terbaring terbujur kaku di rumah sakit itu. Baru ingin berangan-angan, baru ingin menyesal. Namun ketika keadaan seperti itu bukan berarti putus dari semua harapan. Dia tetap kembali bertobat kepada Allah, terus beribadah kepada Allah dalam semampunya dia. Nah, kita saat ini berikan nikmat sehat. Manfaatkan nikmat sehat sebelum datang masa sakit. Dan masa masa sibukmu, masa luangmu manfaatkan sebelum datang masa sibukmu. Masa mudamu manfaatkan sebelum datang masa tuamu. Dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Dan masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Nah, Bapak Ibu semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jalan menuju surga itu luar biasa. Penuh akan rintangan, penuh akan tantangan dan cobaan. Dan inilah ujian kehidupan. Allah katakan dalam surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Serta Allah juga lah yang menguji kalian. Apa Pak tujuan Allah menguji kita? Apa tujuan Allah menguji kita? Diberikan rezeki, kemudian rezekinya agak disedikitkan atau disempitkan. Allah berikan kita sehat, kemudian Allah yang memberikan kita sakit. Allah yang memberikan kita anak dan Allah yang mematikan anak kita. Apa tujuan Allah tersebut? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya dalam menjalani ujian tersebut? Nah, barometernya Bapak Ibu semua yang semoga dirahmati Allah, bukan banyaknya amalan yang kita kerjakan, bukan, melainkan berapa kualitas amalan kita tersebut. Sudahkah kita memperhatikan sholat kita? Sudahkah kita memperhatikan sabarnya kita ketika ditimpa musibah? Bagaimana kita bersabarnya kita ketika saudara atau orang tua dipanggil oleh Allah meninggal? Bagaimana sabarnya kita? Apakah kita menolak takdirnya Allah atau kita terus justru malah sabar kepada takdirnya Allah? Ya Allah katakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Dan sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Sudahkah kita memperbaiki hubungan kita dengan tetangga kita? Dan yang lain sebagainya. Bapak Ibu semoga dirahmati Allah. Nah, oleh karenanya di sini kita akan menyebutkan beberapa amalan-amalan yang dapat mempermudah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang perlu kita pahami yaitu perihal salat. Nah, ini Bapak Ibu semoga dirahmati Allah. Kalau tadi berbicara mengenai surga, ya semua umatnya Nabi itu akan masuk surga. Tapi kata Nabi ada yang enggan masuk surga. Kan Nabi katakan semua umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Loh, para sahabat pada saat itu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa mereka yang enggan itu?" Mereka yang tidak mentaatiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, setiap umatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa yang enggan tersebut?" Beliau bersabda, "Barang siapa yang taat kepadaku, niscaya dia akan masuk surga, dan siapa yang durhaka kepadaku, dia enggan masuk surga." Artinya tidak mau mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati jalan menuju surga ini bagaimana sih Pak, Bu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya surga itu
diliputi oleh kesusahan-kesusahan. Jalan menuju surga, Nabi SAW telah memberikan sifat jalannya itu apa? Susah. Dan jalan ke neraka itu dilingkupi dengan kesenangan-kesenangan, artinya mudah masuk neraka. Nah, yang pertama tadi jalan menuju surga itu susah, maksudnya apa? Ya, dipenuhi dengan sesuatu yang tidak diinginkan apa nafsu kita. Contoh sholat tadi yang pertama kita sebut ke kendaknya nafsunya kita, ya adalah sholat. Lama aku tidur subuh, dengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian as-shalatu khairum minan naum. Kendak hatinya lemak, awan nafsunya lemak tidur, bertolak belakang dengan nafsunya. Itu jalan menuju surga itu berat, Pak. Sedangkan jalan menuju neraka gampang. Ya tidak usah sholat, kemudian tidak usah bayar zakat, tidak usah ngikuti petunjuk Rasul, ya halal haram, mengenai haram diterabasnya baik. Nah, yang seperti itu. Nah, yang pertama tadi jalan menuju surga yaitu apa? Dengan sholat. Kenapa demikian, Pak? Karena barometer dari semua amalan, puasa, zakat, haji, kemudian bersedekah, yang pertama dijingok oleh Allah Subhanahu wa taala sholat terlebih dahulu. Kita koreksi bareng-bareng. Saya, Bapak dan Ibu semua, mungkin anak-anak kita yang sudah baligh, sudahkah mereka yang cowok 5 waktunya di masjid, mengerjakan 5 waktu? Yang ibu, yang anak perempuannya, sudahkah mendirikan sholat ya di luar masa haidnya? Kita cek sholat kita, karena Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-sholat. Yang pertama kali dihisab dari amalan, sebuah amalan kita itu, Pak, bukan sedekah, bukan zakat, melainkan apa? Sholat. Yang jika sholat kita baik, amalan-amalan yang lain ikut baik. Dan banyak ayat yang menjelaskan akan keutamaan sholat. Banyak hadis Nabi SAW yang menerangkan akan keutamaan sholat. Di antaranya apa? Sholat 5 waktu itu keutamaannya, Pak, Bu, menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau kata Nabi itu SAW, sholat itu 5 waktu itu diibaratkannya, Pak, kita nih mandi 5 kali dalam sehari di sungai yang bersih. Artinya Bu, akan bersih badan kita. Pun sama dengan apa? Ya dosa-dosa kita akan bersih. Ya, namun ingat di sini hanya berlaku dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar butuh yang namanya taubat nasuha. Nyuri dosa besar. Perlu kita apa? Betul-betul apa? Kalau yang kita curi itu barang orang, kita balikkan. Minta maaf sama dia, baru bertobat sama Allah. Kita ngebunuh uang, ya meminta maaf sama pihak keluarganya. Nah, adapun tadi sholat tadi menggugurkan dosa-dosa. Dan di antara keutamaan sholat lagi, sholat merupakan apa? Pokok, ya, tiangnya agama. Nah itu, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita introspeksi sholat kita, ya, sudah benarkah sholat kita, bagaimana bacaan sholat kita selama ini? Apakah selama ini saya sholat ini hanya sekedar ikut-ikutan, ya, tidak tahu apa yang maksud yang dibaca itu? Nah, kita belajar bareng-bareng, mulai dari hal kecil, cara wudhu kita, kira-kira sudah sesuai belum dengan yang Nabi minta itu? Atau jangan-jangan, ya, kita wudhu basuh ke kaki itu cuma jari baik, tumitnya tidak. Sedangkan Nabi SAW mengatakan wailul aqabi minan nar, celaka bagi orang-orang yang tidak sempurna dalam wudhunya. Kita cek apakah mulai dari wudhu tadi, kemudian kita cek apakah
kita betul-betul salatnya menghadap Allah ini dalam menjalankannya benar-benar apa? Mengabdi kepadanya atau hanya sekedar ikut-ikutan? Itu perlu kita koreksi kembali, Pak dan Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah. Ini yang pertama mengenai salat. Kemudian yang kedua di sini disebutkan hendaknya kita apa? Menunaikan zakat. Ya, menunaikan zakat harta kita kepada yang berhak dari kalangan orang-orang fakir, miskin, ya, dan orang-orang yang terlilit hutang, dan mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalannya Allah. Dan hendaklah kita berhati-hati dalam mengeluarkannya dengan memberikan yang terbaik, yang sempurna, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menunaikan zakat. Ya, yang kita mempunyai harta yang lebih, memang haknya kita untuk mengeluarkan zakat, kita keluarkan. Jangan tahu kita pendapatannya lebih, cuman tiap tahun tidak ngeluar ke zakat. Galaknya cuman nerimanya terus, padahal ada dia. Ini yang wajib-wajib dulu kita bahasnya, Pak. Nah, kemudian yang ketiga, hendaklah kita berpuasa. Nanti 57 hari lagi kurang lebih kita menuju bulan Ramadan. Tidak terasa waktu kita, Pak. Rasa ini kayak baru kemarin Ramadan. Kinilah ada mulai masuk di bulan Ramadan. Luar biasa, mudah-mudahan Allah mudahkan kita sampai di bulan Ramadan. Dan kita apalagi di bulan Ramadan luar biasa, Pak. Ampunan Allah dibuka selebar-lebarnya, Pak. Luar biasa. Kalau di hari-hari biasa jadi buka ampunan Allah, tapi di bulan Ramadan luar biasa. Dibuka selebar-lebarnya. Kemudian yang ketiga, yang tadi berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, berhaji bagi yang mampu. Kita ulang, yang pertama tadi salat. Kemudian yang kedua tadi hendaknya menunaikan zakat bagi yang mampu, ya. Kemudian berpuasa yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, hendaknya berhaji ke Baitullah, ya. Ini bagi yang mampu, semoga Allah mudahkan kita semua ya sampai ke Baitullah dan menunaikan ibadah haji dan umrah, amin ya rabbal alamin. Nah, yang kelima kini, Pak, hendaknya kita berbakti kepada kedua orang tua. Memang saat ini posisi kita lah jadi wong tua dari anak-anak kita. Tapi kita pun apa masih tetap status sebagai seorang anak. Masih sebagai seorang anak dari orang-orang tua kita. Dan bakti seorang anak lelaki kepada kedua orang tua tidak pernah terputus, Pak. Beda dengan perempuan. Saat dia lah nikah, ya, sebelum dia nikah, yang nomor satu Allah dan Rasulnya, kemudian orang tuanya. Namun kalau dia udah nikah, berpindah, Allah dan Rasulnya, kemudian suaminya, orang tuanya nomor 4. Tapi kita seorang laki-laki, bakti sama orang tua terus terdepan. Allah dan Rasulnya, orang tua. Terus bahkan kalaupun kita sudah nikah. Nah, banyak dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan bakti sama orang tua ini. Nah, di antara hadis Nabi SAW, roghima anfuhu, rugi. Siapa yang rugi, Pak? Yaitu seseorang mendapati kedua orang tua yang masih hidup. Tapi apa? Dengan hidupnya orang tua yang tersebut tidak memasuki dia ke dalam surga. Artinya apa? Tidak dia bakti sama orang tua. Nah, terus ya, walaupun kondisi sedang tua saat ini, udah jadi bapak, tetap ya, kalau orang tua yang masih hidup, bapak dan ibunya, baktikan. Kita berikan apa yang kita bisa, kita bantu orang tua kita. Ya. Dan itu luar biasa, Pak, bakti sama orang tua itu. Bahkan di dalam sebuah hadis Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdol?" Terus Rasulullah menjawab, yang pertama, as-sholatu ala waktiha, salat pada awal waktunya, salat 5 waktu tepat pada waktunya. Kemudian berikutnya, ya, ada yang tahu yang kedua apa, Pak?
berbakti kepada kedua orang tua. Luar biasa Pak. Nomor 2 diletakkannya Pak. Berbakti sama orang tua, birrul walidain. Yang ketiga jihad. Bahkan di dalam firman Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan kami telah mewajibkan kepada kalian untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Perintah pertama beribadah kepada Allah. Nomor 1. Nah, dengan itu Allah gandengkan ibadah yang besar juga nilainya, Pak. Maka yang tadi disebutkan di sini termasuk amalan masuk ke dalam surga apa? Berbakti sama orang tua. Perintah Allah nomor 1 tadi, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Nomor 1 Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana. Allah gandengkan dengan perintah orang tua. Berbakti sama orang tua. Mungkin yang saat ini orang tua yang sudah meninggal, bapak ibu yang sudah meninggal, tetap sebagai seorang anak, kata Nabi SAW, apabila anak Adam tersebut meninggal, terputus darinya kecuali 3. Ya, sedekahun jariyah, yaitu amalan jariyah yang masih ngalir, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian apa? Doa anak kepada orang tuanya. Masih ada kesempatan berdoa. Selesai sholat, ini hari Jumat Pak, ya, doa kita mustajab, cepat dikabulin Allah. Ya kalau kita doa kapan pun dikabulkan oleh, tapi ada waktu-waktu mustajab antara azan dan iqamah. Waktu hari Jumat ini berdoa, ya ampunilah dosaku ya Allah, dosa orang tuaku dan lain sebagainya. Minta ampun sama Allah. Itu dalam sebuah hadis diceritakan Pak, bahwasannya apa? Ada malaikat nih, dia sedang apa? Menjalankan tugasnya apa? Menghukum. Ada orang tua dihukumnya, ya, dicambuk, ya, dipukul atas perintahnya Allah. Kemudian malaikat tersebut berhenti dari mencambuk orang tua itu. Kemudian orang tua ini bilang, wahai malaikat, kenapa engkau berhenti? Kapo kata malaikat ini Pak, membahas kita, cak mano aku nak terus nyambuk. Kalau anak engkau meminta beristighfar sama Allah untuk dirimu. Artinya apa Pak? Sebab istighfar seorang anak, orang tua tersebut ya teringankan azabnya dari azab di neraka. Nah kini kita minta, selama orang tua kita muslim meninggalnya, terus minta ampun sama Allah. Ampuni ya Allah dosa-dosaku, dosa orang tuaku, karena aku belum sempat berbakti, ampun ya Allah. Banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang tua ini Pak. Luar biasa, luar biasa. Kalau berbicara mengenai orang tua, luar biasa keutamaannya. Banyak hadis, banyak ayat. Bahkan kalaupun orang tua kita kafir sekalipun Pak, naudzubillah, ya, insya Allah orang tua di sini muslim semua Pak ya. Kedua orang tua kita muslim semua. Nah kalaupun ada yang kafir orang tua kita, ya kitanya muslim, ya, cak mana cara kita bakti sama orang tua? Tetap kita berbakti, ya, selama hal tersebut tidak melanggar perintahnya Allah. Ya, terus berbakti sama orang tua, ya selama hal tersebut mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan kepada Allah, maka taatin terus seperti itu. Nah, kemudian yang ke-6, ya di antara ya jalan menuju surga, hendaknya kita menyambung hubungan rahim kita dengan mereka dan mengunjungi mereka, menanyakan tentang keadaan mereka dan membantu mereka dalam kadar kemampuan dan kesanggupan kita. Menyambung tali silaturahim. Ini jangan diputus ke Pak. Ya. Ini enggak sesama ya adik beradik atau sesama keluarga dewek. Ya enggak lagi saling nyapa. Enggak lagi saling bertegur. Ya. Nabi SAW mengajarkan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita berakhlak yang baik ke siapapun, terlebih kepada orang-orang yang terdekat kita. Nabi SAW telah mencontohkan hal tersebut. Kemudian yang ke-7, hendaklah kita berbuat baik kepada tetangga dengan memuliakannya. Nah ini Pak,
setelah kerabat kita, setelah keluarga kita, tetangga pun ada hak untuk kita baiki, Pak. Jangan mentang-mentang ya dia tetangga baru, pendatang, lantas kita sewena-wenanya kita berbuat. Ya. Kita masak banyak, kiri kanan orang-orang dikasihkan, tetangga dewe tidak. Ya. Nabi SAW itu memerintahkan ya untuk kita berbuat baik kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada yaumul akhir, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya, memuliakan. Masa apa yang kiranya bisa dibagi-bagi ke. Nah, itu Pak. Kemudian yang kedelapan, hendaklah kita memuliakan tamu dengan pemuliaan yang wajib kita lakukan untuknya. Ya, dengan memberikan makan dan tempat kepadanya, ya semampunya kita, Pak. Ini ada juga dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Tentunya tamu dalam hal ini ya tamu yang sesekali, kalau tiap hari. Nah, ini saya cerita itu Pak. Tiap hari bertamu. Ya. Kemudian yang kesembilan, hendaklah kita memuliakan kaum muslimin dengan menyambung merealisasikan tali ukhuwah kita sebagai seorang muslim. Ya. Nah, di antaranya apa, Pak? Dan mengucapkan salam samanya. Ya, sesama muslim kita jumpa salam. Assalamualaikum. Berjabat tangan, ya. Luar biasa keutamaannya, Pak. Menggugurkan dosa kita. Kemudian mendoakannya ketika bersin, ketika ada yang bersin, ya. Ajim itu. Kita doakan. Nabi SAW mengajarkan ketika engkau mendengar orang bersin, maka doakan. Yarhamukallah. Ya. Yang bersin pun mengucapkan, ya. Yarhamukallah wa yuslihu balakum, ya. Kemudian ketika dia sakit dijenguk. Ya. Kemudian lagi ketika meninggal kita urus jenazahnya. Nah, kemudian yang ke-10, hendaknya kita bersikap adil dalam ucapan maupun perbuatan dan hukum. Karena keadilan dalam segala hal adalah sesuatu yang mesti. Dengan keadilan semua urusan agama dan dunia akan tegak, dan dengannya pula akan menjadi baik para hamba dan negeri mereka. Ya, bersikap adil, bersikap bijaksana. Kemudian yang ke-11, sebelum kita masuk ke poin-poin umumnya, hendaknya kita tetap menjaga atribut keislaman kita sebagai seorang muslim. Ya, contoh Nabi SAW memerintahkan kita untuk memelihara jenggot kita. Ya, kita pelihara jenggot kita. Ya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kita untuk menutup aurat bagi wanita dan laki-laki. Ya, kita jaga atribut Islam kita. Jangan kita seperti orang-orang bertasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ya, tidak menutup aurat, ya, dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah. Adapun yang perlu kita pahami juga, ada jalan menuju surga dengan cepat, jalan pintasnya. Salah satunya menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mereka keluar dari rumahnya, tadi Masya Allah anak lihat, ya, berbondong-bondong naik motor, ya, satu persatu datang ke majelis ilmu, meninggalkan mungkin ada kerjaannya, meninggalkan aktivitasnya di rumah, ya, pergi ke masjid ini untuk menuntut ilmu. Ketahuilah Bapak Ibu semua yang semoga dirahmati Allah, ini merupakan jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Di antara sebuah ayat sebagai penutup nanti ini di antara sifat seorang mukmin yang mereka disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan ibadur rahman, apa di antara sifatnya, Pak? Mereka malam harinya menghidupkan sholat malam dengan bersujud kepada Allah, memohon pertolongan sama Allah. Ya, di antaranya dalam firman-Nya surat Anda bacakan, Pak? Surat Al-Furqan. Ini sifat orang-orang mukmin, Pak. Surat yang bawa Al-Quran silakan dibuka, surah Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat ke 63. Nah, Anda bacakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang ibadur rahman, yang Allah sayangi, mereka sifatnya apa? Pak, kalau di dunia mereka itu kalau jalan di atas muka bumi ini dengan penuh ketundukan, tidak sombong. Terus kalau jumpa dengan orang-orang yang maaf, mungkin ada yang ngatok ke dia, menfitnah dia, dia cukup membalasnya dengan apa? Faqalu salama, dengan salam saja, santai dia, Pak. Ya, kemudian lagi sifatnya apa lagi, Pak? Walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Mereka pada malam hari menghidupkan malamnya untuk beribadah sama Allah. Kemudian yang berikutnya sifatnya lagi, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Mereka memohon, berdoa kepada Allah biar dipalingkan dari apa? Nerakanya Allah, dijauhkan dari azabnya Allah. Itu, Pak. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, menuju membutuhkan yang namanya kesungguhan serta keletihan. Korbankan waktu kita di antara yang menuntut ilmu seperti ini. Ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada yang salah dalam kata-kata maupun ucapan maupun perbuatan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampun. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana berkasnya sudah dikasihkan? Ada. Silakan yang mau bertanya. Di sini. Silakan, Pak.